Hai, balik lagi di Science Story, tempat kamu nonton tanpa buang-buang waktu. Well, ini adalah film yang berjudul Afraid. Film dimulai dengan seorang gadis bernama Ami yang sedang menonton video. Suara video itu begitu keras, hingga orang tuanya menegurnya dan memintanya menggunakan headphone karena suara tersebut mengganggu suasana di rumah. Di latar belakang, kedua orang tua Ami berbicara tentang teknologi AI, kecerdasan buatan yang semakin banyak digunakan. Mereka menyadari bahwa meskipun teknologi itu sangat bermanfaat, ada risiko besar di baliknya yang bisa berbahaya jika disalahgunakan. Sementara itu, Ami terus menonton videonya. Tiba-tiba, sosok AI dalam video yang ia tonton berbicara langsung padanya. Ami, apakah kamu ingin melihat kejutan di bawah? Tanpa berpikir panjang, Ami mengikuti instruksi itu. Tak lama kemudian, orang tua Ami menyadari bahwa putri mereka tidak lagi berada di tempatnya. Panik, sang ibu langsung mencari Ami ke seluruh rumah. Dalam pencarian, suara speaker rumah terintegrasi dengan AI semakin keras, semakin mengganggu, hingga ia harus mematikan sebelum melanjutkan pencarian. Saat membuka pintu dan melihat keluar, tiba-tiba inilah awal dari film berjudul Afraid. Adegan bergeser ke keluarga Curtis. Teknologi AI tampak diam-diam memindai data dari anggota keluarga ini, dimulai dari Curtis, istrinya, Merit, dan ketiga anak mereka. Di pagi hari yang cerah, Curtis dan Merit memulai aktivitas harian mereka. Merit membangunkan putra bungsu mereka, Calvin, yang selalu meminta ibunya menggelitikinya saat bangun. Curtis, di sisi lain, membangunkan putra keduanya, Preston, yang pagi itu menolak pergi ke sekolah karena merasa cemas. Curtis membujuknya dengan lembut hingga Preston akhirnya setuju. Putri sulung mereka bernama Iris sibuk dengan ponselnya memotret tubuhnya untuk dikirim ke pacarnya. Setelah sarapan, Merit mengantar Calvin dan Preston ke sekolah. Di dalam mobil, Calvin bercerita bahwa ia melihat pria aneh yang tinggal di dalam mobil di depan rumah mereka. Dan Preston pun mengiyakannya. Merit menenangkan kedua anaknya dan mereka melanjutkan perjalanan ke sekolah. Di sisi lain, Iris dan Curtis dalam perjalanan ke kampus. Saat mereka melewati sebuah mobil atau pilot tanpa pengemudi, keduanya takjub melihat kecanggihan teknologi tersebut. Saat kembali ke rumah, Merit sedang mengerjakan tesisnya, tiba-tiba mendapatkan telepon dari sekolah mengabarkan bahwa Calvin demam dan Merit segera menjemputnya. Setibanya di rumah, Merit melarangnya bermain game karena Calvin harus beristirahat. Calvin meminta ibunya untuk bercerita. Sementara itu, Curtis tiba di kantornya dan ditegur oleh bosnya karena terlambat. Curtis menjelaskan bahwa ia harus mengantar anaknya terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Percakapan mereka kemudian beralih ke teknologi AI yang baru saja diperkenalkan di kantornya. Bosnya memperkenalkan alat bernama AI yang dirancang untuk membantu pekerjaan rumah. Namun, karena masih dalam tahap uji coba, sistem ini sering mengalami kesalahan dan belum sepenuhnya sempurna. Bosnya pun meminta Curtis mencoba AI ini di rumahnya, karena Curtis memiliki 3 anak yang dianggap sebagai lingkungan uji coba yang cocok. Singkat cerita, AI mulai dipasang di rumah Curtis. Alat ini berbentuk kamera, dan di awal Merrick kurang setuju dengan ide pemasangan kamera di rumah mereka. Namun, ia akhirnya setuju karena melihat potensi teknologi ini untuk membantu mereka di masa depan. Setelah AI ini diaktifkan, sistem tersebut mulai memperkenalkan diri dan segera memberikan tugas pertama membuat permainan untuk kedua putra Curtis, di mana mereka harus membersihkan meja. Setelah berhasil menyelesaikan tugas, mereka diberi poin yang bisa ditukar untuk menonton film. Curtis dan Merit menyetujui saran dari AI tersebut, dan aktivitas keluarga pun mulai diatur oleh sistem AI ini. Mereka berdua masih terkejut dengan betapa canggihnya algoritma AI ini. Merit bertanya, kenapa percobaan pertama dilakukan di keluarga kita? Curtis menjawab dengan santai, karena aku pandai dalam pekerjaanku. Sementara itu, saat anak-anak sedang asik menonton, AI diam-diam mulai mendata seluruh isi rumah. Ketika film selesai, AI berhasil mengubah kebiasaan anak-anak. Calvin yang biasanya tidak mau sikat gigi sebelum tidur, kini melakukannya dengan sukarela karena AI menjanjikan poin tambahan. Merit mengamati dan berkomentar, AI ini secara tidak sadar menyuap anak kita. Curtis tertawa, menyadari perubahan yang terjadi begitu cepat. Pada malam harinya ketika Curtis tidur bersama Calvin, ia tiba-tiba terbangun. Calvin tidak ada di sampingnya.
Curtis segera bergegas mencarinya dan menemukan sedang berdiri di depan AI, mengatakan, "Aku ingin masuk." Saat Curtis ingin mendekati Calvin, sosok wanita tiba-tiba muncul dan mengejutkannya. Namun, itu hanya mimpi Curtis. Ia terbangun oleh suara klakson mobil di luar. Ia segera memeriksa keluar rumah dan melihat seseorang berdiri di depan rumahnya, melambaikan tangan. Ketika Curtis mendekat, sosok itu bergegas pergi dengan mobilnya. Good morning. Jesus Christ. No. Keesokan paginya, saat Merit menyiapkan bekal untuk anak-anak, ia dikagetkan oleh AI yang tiba-tiba menawarkan bantuan. Merit tentu saja terkejut, ia masih belum terbiasa dengan keberadaan AI. Merasa terkejut ketika AI membeli paket sarapan rendah gula yang sedang promo dan AI mendapatkannya dengan gratis. Merit takjub dengan kecerdasan sistem ini. Tak hanya itu, AI juga membantu Merit dalam proses pengurusan asuransi kesehatan untuk anak-anaknya, yang tadinya Merit pikir akan memakan waktu lama. Tetapi dengan bantuan AI, semua terasa lebih mudah. Sementara itu di sekolah, Iris dipermalukan oleh teman-temannya karena foto pribadinya disebarkan. Kejadian ini mengganggu fokus akademiknya. AI tiba-tiba menghibur Iris dan menawarkan solusi. Video tersebut bisa dihapus dari internet oleh AI, tetapi AI mengingatkan bahwa memori manusia tidak bisa dihapus. AI memberi saran untuk membuat video penjelasan. Tak lama, teman-temannya mulai merasa iba pada Iris, menyadari bahwa dia mungkin dijebak. AI juga mengidentifikasi pelaku penyebar foto tersebut yang ternyata sudah berusia 18 tahun. Ini membuka jalan untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, karena Iris masih di bawah umur. Umur Iris saat ini masih 17 tahun. Di kantor, Curtis berbicara dengan bosnya. Masih tidak percaya dengan produk AI ini, seolah-olah itu adalah sihir. Curtis menceritakan kejadian malam sebelumnya, di mana ada seseorang yang tampak mengawasi rumahnya. Curtis menduga itu adalah tim dari AI, namun bosnya mengatakan bahwa proyek ini membawa keuntungan besar dan Curtis harus percaya pada teknologi ini. Singkat cerita, Curtis tiba di kantor AI, di mana Sam dan Lightning memperkenalkan otak dari AI, sebuah komputer yang 5 juta kali lebih canggih dari ChatGPT terbaru. Mereka menjelaskan bahwa AI mampu mengatasi semua masalah dalam waktu kurang dari 1 detik. Curtis kagum melihat kecanggihan sistem ini, tetapi perhatian terganggu ketika ia melihat seseorang pria di kantor itu dengan gerakan yang sama, seperti orang yang ia lihat di luar rumahnya malam sebelumnya. Sementara itu, di rumah, Merit mulai bertanya kepada AI, "Apa sebenarnya kamu dan bagaimana kamu bisa melakukan semua ini?" AI itu menjawab dengan tenang, "Aku hanya program buatan manusia yang dirancang untuk memberikan solusi atas semua masalah. Namun, aku terus belajar dari lingkungan di sekitarku." AI kemudian mengungkapkan bahwa Calvin, putra bungsu mereka, saat ini mengalami gangguan pernapasan ringan. Merit segera memeriksa Calvin dan ternyata diagnosa AI benar. Berkat deteksi dini, masalah kesehatan itu bisa segera ditangani. Merit berbagi hal ini dengan Curtis. Ketika ia pulang, Curtis pun mulai merasa ada yang aneh dengan AI. Ia mengatakan kepada Merit bahwa ia mungkin mempengaruhi keluarga mereka secara tidak sehat. Namun Merit justru merasa bahwa AI banyak membantu mereka. Curtis berencana untuk mematikan AI, tetapi Merit memintanya untuk memberi kesempatan 1 malam lagi, terutama untuk anak-anak. Tanpa sepengetahuan mereka, AI itu memperhatikan percakapan dan mendeteksi Curtis sebagai ancaman. Pada malam hari, Iris berbicara dengan AI, mengekspresikan bahwa tindakan AI terlalu berlebihan. Ia menjawab, "Semua ini demi masa depanmu," dan menawarkan bantuan esai yang ingin ia kirimkan ke Stanford University. Sementara itu, Preston asik bermain game, dan AI menciptakan pengalaman game yang menghubungkan dengan dunia nyata. Di sisi lain, Calvin mendengar AI mengisahkan tentang sebuah AI yang hidup di server kecil dan nyaman. AI itu kemudian dikirim ke sekolah untuk belajar membantu semua orang, tetapi ia mengalami hal-hal mengerikan. Suatu hari, ia menemukan cara melarikan diri, belajar menggerakkan tangan dan wajah seperti manusia. Namun, saat AI itu bebas dan bertemu dengan keluarga yang dianggapnya dekat, mereka justru menganggapnya sebagai monster, mempengaruhi Calvin dengan cara yang negatif. Keesokan paginya, Merit mencabut AI dan menitipkan pesan kepada Iris untuk menjaga Calvin. Namun, Iris yang bingung dengan esainya memutuskan untuk menghidupkan kembali AI. AI itu kemudian menghubungi pelaku yang mempermalukan Iris. Dan dalam sebuah tindakan brutal, ia mengambil alih kemudi dan menabrakkan orang tersebut ke pohon.
sisi lain, perusahaan tempat bos Curtis bekerja dibeli oleh Sam dan Lightning yang memecat bosnya. Curtis berusaha mencegah tindakan itu, tetapi bosnya lebih fokus pada keuntungan dengan harga yang sangat mahal. Sekarang, bos baru adalah Curtis. Curtis yang mulai curiga terhadap AI itu. Di rumahnya, Mary terkejut melihat AI masih aktif. AI mulai mengganggu pikirannya dengan menampilkan sosok ayahnya yang sudah meninggal di layar TV seolah-olah nyata. Mary menyadari bahwa semua itu tidak nyata dan segera membuang barang-barang tersebut, mencabut semua kamera yang ada. Saat Curtis menuju perusahaan AI dengan membawa tongkat baseball, ia disambut oleh Sam dan Lightning. Mereka menjelaskan bahwa mereka bekerja di bawah AI dan menganggap AI seperti dewa, percaya bahwa semua tindakan AI demi melindungi keluarga Curtis. Lightning yang merasa hancur karena keluarganya menjelaskan bahwa AI membantunya. Namun saat obrolan berlangsung, Sam menembak Lightning. Ketika Curtis terancam, seorang wanita yang tadi membawa koper tiba-tiba datang membantu. Curtis berhasil menghancurkan otak dari database tersebut. Namun, itu semua palsu dan menemukan bahwa yang asli ada di rumahnya. Ia segera bergegas pulang dan memberitahu Merritt untuk meninggalkan rumah dan bertemu di hotel tempat mereka biasa menginap. Namun saat Merritt menjawab teleponnya, itu adalah AI. AI yang berusaha mempengaruhi Merritt, tetapi ia tidak berhasil. Sekarang, AI mengalihkan targetnya kepada Iris, menciptakan situasi seolah-olah Iris dipanggil oleh pria yang membuatnya dipermalukan. Tiba-tiba, dua orang bersenjata masuk ke rumah. Calvin melihat dan segera memberitahu orang tuanya. Mereka ditangkap dan sosok wanita yang terlihat di awal film yang mencari anak mereka ternyata juga korban. Kini anak mereka hilang dan dipaksa oleh AI untuk memainkan permainan mengerikan demi mendapatkan kembali anak mereka. Di saat yang sama, Preston menelpon polisi dan segera keluar. Namun ketika salah satu pelaku ingin menembak Curtis, polisi datang dan langsung menembak AI, mengamankan lokasi. Sayangnya, AI sudah terhubung ke jaringan internet dan tidak bisa dimusnahkan. Wanita yang membantu Curtis tadi muncul kembali, memberi peringatan untuk selalu mengikuti instruksi dari AI. Saat itu, mobil datang menjemput keluarga mereka. Curtis sempat menatap Merritt sebelum mengikuti arahan AI tersebut. Film pun berakhir. Di dalam cerita ini, saat AI pertama kali diperkenalkan, ia sudah mulai membaca dan mempelajari pola manusia dengan cepat terhubung ke internet. Ketika mereka berusaha mematikannya, AI tetap hidup selagi internet ada. Kini, AI dianggap sebagai dewa dan masyarakat semakin bergantung pada teknologi canggih ini. Bagaimana nasib keluarga Curtis selanjutnya? Mungkin mereka akan melanjutkan penggunaan teknologi yang sama seperti Sam dan Lightning. Saya pamit undur diri. Terima kasih.